Halo teman-teman yang nonton video ini, semoga kamu bisa lebih mengerti lagi ya, dan semoga kita masih bisa berteman lebih baik lagi. Jadi saya buat video ini tanpa rencana karena saya mau cerita soal pribadiku. Jadi sebenarnya Lala ini mengalami disabilitas. Gak percaya toh? Iya, disabilitas. Sebenarnya saya mengalami kekurangan pendengaran alias tuli. Tapi bagi saya tuh nggak tuli-tuli amat juga sih. Jadi kalau saya berbicara, kalau ngobrol dengan orang sebelah depan, belakang, itu masih bisa nangkap apa yang dia katakan. Tapi kalau udah agak jauh itu saya nggak bisa nangkap. Cuman saya dengar suaranya, tapi saya nggak nangkap apa yang dia katakan, apa yang dia bilang gitu. Jadi saya dipakaikan alat dengar ini dia. Nah, jadi cerita awalnya tuh gini. Kata ibuku waktu kecil itu saya kena malaria, habis itu saya inap di rumah sakit di Jayapura. Habis itu saya diinfus lah sama perawatnya. Terus katanya perawatnya tuh salah kasih obat ke saya. Nah, terus dokter di sana cek kan, dokternya kaget, kenapa dikasih obat ini. Sudah, dokternya tegur lah sama perawat itu. Mamaku dengarnya gitu aja, tapi mamaku tuh nggak tahu kalau efeknya bakal lari ke sini lah kemana. Efeknya tuh lari ke sini lah. Mamaku tuh belum tahu, mamaku tuh nggak tahu, pengetahuannya masih belum itulah. Jadi mamaku tuh cuman gitu-gitu aja. Habis itu jadi waktu SD saya udah mengalami kekurangan ini, dan saat SD itu saya berangkat ke Jawa di Semarang untuk berobat lebih lanjut di Semarang di Rumah Sakit Elizabeth. Terus sudah katanya ya benar aku kena tuli gitu. Terus sudah dikasih alat lah, kita beli alat di sana mahal anjir, hampir 20 juta lah alat dengar. Ada aku pakai lah pas SD kelas 5 atau kelas 6 itu kepake. Aku beradaptasi sama alat bantu dengarku. Lalu saat SMP aku pakai juga, cuman aku jarang pakai kan, aku lepas juga. Jadi waktu SMP itu saya dibully karena soal pendengaranku, karena bagi mereka tuh saya bisu gitu, saya nggak bisa dengar apa-apa. Jadi saya dibully karena kekurangan inilah. Terus pas mau masuk SMA nih, saya trauma kan sama masa SMP ku. Terus saya ketemulah temanku, entah ya ketemunya gimana, tiba-tiba berteman gitu kan. Terus saya curhat, temanku nih cowok namanya Aan. Saya curhat lah sama Aan, saya bilang, Aan, sewaktu SMP dibully, saya takut gak punya teman pas SMA nanti. Saya takut sekali, saya dibully gini-gini, saya gak punya teman pas SMP gini-gini. Terus berkat Aan saya bisa punya banyak teman. Jadi setelah saya curhat itu, Aan ngajak saya terus buat bergaul sama teman-teman yang lain. Sudah, jadi saya bergaul sama teman-teman yang lain, dan ya saya punya banyak teman. Dan saat pembagian kelas, saya sudah punya sahabat sebangku dan sahabat di belakang meja juga ada. Tapi itu namanya Karen dan Tika. Cuman Karen itu tahun 2025 ini saat lebaran itu mamaku yang cerita, bukan dari saya sendiri, itu mamaku yang cerita. Tapi Tika ini belum tahu, cuman mungkin Tika udah pekakan soal ini. Tapi teman-teman SMA aku mungkin udah peka juga soal pendengaranku, cuman saya belum cerita semuanya, saya belum cerita ke semua orang. Tapi ada beberapa teman sekolah yang sudah cerita, tapi ke Aan ini belum, nantilah. Terus saat masuk kuliah, saya mulai
membuka diri. Saya cerita sendiri dan temanku. Saya dapat teman kan saat kuliah, saya bergaul sama dia, terus saya dekat sama dia, terus saya cerita, saya curhat. Saya bilang sebenarnya saya mengalami kekurangan pendengaran dan saya dikasih alat bantu dengar ini. Terus ada teman kuliahku, alhamdulillah, dan masih nerima saya, masih berteman sama saya. Jadi mungkin teman-teman kuliahku yang sekarang ini mungkin mereka peka sama kekuranganku, cuman gimana ya, tapi saya belum ceritakan, saya nggak terlalu cerita soal kekuranganku ke semua orang. Tapi ada beberapa teman kuliahku saya udah cerita kalau saya ada kekurangan. Sudah gitu, sedih aja sama kekuranganku, cuman sekarang ini saya lagi mencoba untuk menerima kekurangan itu, karena saya percaya sama kata-kata di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Itu saya percaya, dan saya buat kelebihan itu. Saya rakit, saya bentuk, saya buat untuk menutupi kekuranganku. Jadi begitu teman-teman, sebenarnya Lala memiliki kekurangan yang nggak kalian lihat di sosial media gitu. Jadi saya cuma mau kalian bisa menerima Lala lebih baik lagi dan kita bisa berteman baik, karena saya orangnya nggak bisa kesepian dan saya maunya punya banyak teman, karena saya memiliki trauma saat SMP. Saya nggak mau kembali ke masa itu lagi. Jadi saya mau, kalau ada nonton video ini, semoga kita masih berteman baik kak, karena saya orangnya nggak bisa kesepian guys. Tapi emang ada yang suka kesepian, nggak ada kan? Karena saya masih punya trauma itulah. Tapi nggak apa-apa, saya bisa jadikan pelajaran untuk kehidupan selanjutnya. Gitu saja untuk ceritanya. Udah banyak temanku sih yang tahu, teman kecilku juga, tetangga rumahku juga udah tahu. Teman kecilku udah tahu duluan. Jadi kita masih main sama-sama. Saya cuman berharap semoga dan kekuranganku ini tidak menghalangi kita punya pertemanan. Gitu saja. Dan Lala yang sekarang ini masih belajar lebih baik lagi. Semoga teman-teman yang lain bisa terima Lala lagi ya, terima Lala untuk berteman lebih baik lagi. Gitu aja. Gitu saja untuk cerita itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua sehat selalu, rezekinya lancar selalu. Makasih ya.